Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Atsa. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Reni Bowo. Di sini saya akan membawa podcast kali ini bersama teman-teman kita sebagai narasumber juga dalam kegiatan review tokoh panutan Jawa Barat. Ya, pertama ada Teh Atria. Mungkin bisa memperkenalkan diri, Teh Atria. Boleh Kang? Halo teman-teman semua dan penonton podcast. Saya Halo. Triatita Isani dari kelompok 1A Angkatan 10 Latsar CPNS Jabar 2025. Ya, Teh Atria, terima kasih. Mungkin bisa lanjut ke Kang Rega dulu ini gitu ya perkenalan. Oke, siap. Halo Kang Rehan, halo teman-teman pendengar semuanya. Kenalin, aku Rega Ardiansa. Aku dari Disperin 2024. Oke, Salam kenal terima semua. kasih Kang Rega. Lanjut lagi nih ke Teteh-teteh cantik ini. Bisa kenalan? Bisa, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Nur Puspita Arum. Bisa dipanggil Arum. Aku sekarang penempatannya di Dinas Sosial gitu. Ada lagi Kang? Oke, Udah kita cukup. aja dulu kita kenalan singkat. Oke, terakhir Kang J. Mari Kang J perkenalan dirinya. Halo, Jadi kayaknya masih gugup gitu ya. iya, Gugup. Iya, kayaknya benar ini. abis makan nih, jadi agak agak aneh nih rasanya siang-siang gini. Oh Iya. iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ulang ya. Santai aja kita di sini. Santai Kang. Nggak Halo, apa-apa, nama santai. aku Jai Muhammad Zaki, bisa dipanggil Jai. Aku dari Bapeda Jawa Barat. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Kang J. Oh ya, saya juga belum kenalan juga tadi, masih awal nama doang. Iya Saya benar Kang. Rehan dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Oke, sebelum kita ini apa namanya mulai review tokoh masing-masing, mungkin bisa tolong ini ke salah satu untuk nampilin salah satu tokohnya gitu ya, biar kita tahu siapa nih tokoh-tokohnya. Oh, ini yang pertama ini ada Dr. Insinyur Setiawan Wangsa Atmaja. Ini dari siapa ini? Siapa yang mau duluan Iya, review? itu tokoh panutan saya nih Kang. Oke. Oke, mangga silakan. Oke, Kang Rehan, mungkin izin sedikit nge-spill nih kenapa saya memilih beliau atau Bapak Dr. Insinyur Setiawan ini menjadi tokoh panutan saya. Jadi kalau alasan utamanya itu, jadi saya sempat berkunjung Kang sebagai CPNS kemarin ketika orientasi itu ke Graha Merit. Graha Merit, di Oh mana Graha ya, Merit itu ada bertemu dengan beliau dan saya juga melihat rekam jejak beliau mulai dari beliau dulu menjadi staf di BPLHD, kemudian menjadi deputi di PAN RB, kemudian kembali lagi ke Jawa Barat menjadi sekda. Menurut saya itu suatu yang luar biasa. Terlebih pada saat itu beliau juga membawa Jawa Barat menjadi juara satu sistem merit di Indonesia gitu ya. Ya oh menurut saya keren itu keren. iya, jadi menurut saya itu salah satu hal teladan sih yang tentunya juga berarti beliau juga sudah menjadi salah satu teladan ASN juga gitu, bukan hanya buat kakak tapi sebagai sistem di ASN. Cukup Oh, sih Kang, oke mungkin segitu oke. itu dulu. Iya, Oke, terima oke kasih. oke. Kasih nanti kita ada bahas lebih mendalam nih. Kita kenalan awal dulu Siap, gitu. Bisa next mungkin lanjut. ini siapa nih tokoh panutan selanjutnya? Nah, kalau itu tokoh Ada panutan Deddy saya Kang. Mulyadi nih. Wah, keren Iya keren. nih. Boleh dikenalin ini Pak Dedinya. Oke, boleh ya. Gimana nih? Ini Ya, tokoh silakan panutan silakan. saya, Bapak Deddy Mulyadi, tapi bukan gubernur ya. Ini Deddy Mulyadi Oh sebagai iya iya. Kepala Bapeda Jawa Barat. Jadi saya memilih beliau sebagai panutan karena saya melihat sendiri bagaimana beliau bekerja sebagai kepala Bapeda gitu ya. Beliau merupakan lulusan PDN dan sudah lalang buana di bidang pemerintahan. Contohnya di kepala bidang pengembangan karir BKD Jabar, kemudian pernah juga di Bapeda Sumedang dan sebelumnya juga sempat di Badan Pendapatan Daerah sebelum akhirnya di tahun ini sebagai kepala Bapeda Jawa Barat. Dan saya memilih beliau karena saat berinteraksi dengan beliau gitu ya,
saya melihat bahwa kepemimpinan beliau tuh sangat baik, sangat berkarisma, tapi juga dapat mengayomi bawahan-bawahannya. Kemudian seperti tema yang dibahas juga, beliau juga mencerminkan nilai-nilai berakhlak dalam bekerja seperti itu. Itu Mas Rehan. Oke, mantap. Iya, mantap banget ya Pak Deddy ya. Udah melalang buana, pengalamannya banyak. Panutan banget ini nih. Oke, bisa lanjut mungkin. Tokoh selanjutnya dari siapa ini? Oh, Pak Bima ini mah. Wah, Ya, kenal ini Pak Bima. Bima Siapa ini Arya. tokohnya? Aku. Oh ya, Ya, Akang udah kenal ke Pak Bima ini? ya Soalnya kenal masih emang di TV banyak ini mas sering soalnya masih muncul. banyak yang belum tahu sih, Kang. Jadi Ya, kenapa? betul. Karena mungkin bukan tempatnya ya, karena aku kan orang Bandung nih, sedangkan Pak Bima ini Iya. orang apa ya? Dia tuh bekerjanya di Bogor. Dulunya tuh dia tuh mantan wali kota Bogor. Terus sekarang dia tuh sudah eh, naik jabatan gitu menjadi wakil menteri dalam negeri. Nah, kenapa saya jadiin dia panutan gitu ya? Karena pertama dia udah 2 periode jadi wali kota Bogor, yang jelas kan itu secara pemilu ya pasti dipilih oleh masyarakat, berarti memang dia itu amanah sampai terpilih 2 kali gitu. Terus dia juga mendapatkan banyak penghargaan dari pemerintah saat dia menjabat sebagai wali kota Bogor gitu. Terus juga dia tuh punya program inovatif. Terus pelayanan publiknya itu bagus banget gitu ya. Terus juga dia tuh latar belakang akademiknya dan karirnya itu sangat bagus gitu. Makanya saya menjadikan dia panutan. Terus juga semakin saya mengenal kan sekarang tuh sosial media tuh ya, beliau juga aktif di sosial media gitu. Nah, di situ tuh dia tuh belusukan, menyapa warga, masuk ke pasar tradisional, sampai ikut antrian pelayanan kesehatan gitu. Jadi cukup sederhana juga ya, mirip-mirip Pak KDM gitu ya, tapi memang tidak Iya. ter-up gitu oleh orang. Makanya saya mengambil tokoh panutannya ini, dan saya merasa nilai-nilai berakhlak tuh ada di dalam diri Pak Bima ini kayak gitu. Mantap. Wah, ini mah nggak kalah keren dari tokoh-tokoh panutan yang sebelumnya ya gitu. Siap. Selanjutnya ini. Oh, ini ibu-ibu luar biasa ini mah. Nah, terkenal. Iya, Ibu Atalia. Bisa betul. jelasin ini sama Teh Atria tokoh panutannya? Oke Kang, Teteh juga pasti udah tahu sendiri lah ya, dan udah kenal sama Bu Atalia gitu. Dari program-programnya, dari cara dia untuk mendekatkan diri kepada masyarakat gitu ya. Terus kemudian dia mengkampanyekan lewat media sosial gitu. Jadi masyarakat juga merasa kalau misalnya Bu Atalia ini memang program-programnya sangat dirasakan oleh masyarakat secara langsung kayak gitu, karena kan langsung ya Bu Atalia belusukan lah kayak tadi Pak Deddy. Terus juga kenapa saya memilih Bu Atalia atau Bu Cinta, karena melihat bahwa memang banyak implementasi nilai-nilai berakhlak gitu yang emang relevan, dan juga beliau ini adalah sosok yang mampu menghadirkan nilai-nilai tersebut dalam aktivitas sehari-harinya dan juga kiprahnya dan juga program-programnya juga begitu. Entah itu di ranah sosial, pendidikan, kesehatan, ataupun pemberdayaan bagi masyarakat gitu. Iya. Mantap. Ini di antara laki-laki, bapak-bapak tadi, untuk panutannya perempuan. Terima kasih Teh Atria. Kalau Kang Rehan sendiri siapa nih Kang? Tokoh Saya juga punya panutannya. jagoan tokoh panutan. Ibu-ibu juga ini keren. Kalau Jawa Barat mungkin ditunjukin ini. Nah, ini Ibu Rika Diah Pitaloka Intan Purnamasari. Bisa dipanggil Ibu Rika aja atau Bu Diah gitu ya. Ini Bu Rika ini itu DPR dari tahun 2009. Udah menjabat jadi DPR. Sebelumnya mah sampai sekarang sih sebenarnya artis gitu ya. Jadi double job gitu. Tapi ini emang panutan gitu ya. Jadi dia memperjuangkan banyak hal gitu. Salah satunya memperjuangkan hak buruh, hak untuk BPJS. Ini Ibu Diah yang lakuin itu. Jadi dia melawan orang-orang yang menentang gitu, menentang keadilan dan kebijaksanaan gitu lah. Ini itu singkatnya kayak gitu. Ya. Kalau nggak salah
Bu Rika ini salah satu yang menyuarakan agar pengangkatan CPNS kita juga dipercepat ya, kalau nggak salah kemarin. Iya Iya, benar, betul. kemarin Bener ya? rame betul Ramai banget. juga tuh. Iya, kita harus berterima kasih ya nih sama Ibu Rika gitu ya. Gitu. Terima kasih Bu Rike. Oke, tadi kita sudah melihat ya tokoh-tokoh panutan dari masing-masing yang kita kita tampilkan gitu ya. Nah, saat ini kita akan memilih gitu ya bahasanya siapa sih yang paling keren gitu panutannya di antara kita semua gitu, yang paling mencerminkan core value ASN berakhlak gitu ya. Berakhlak itu kan ada berorientasi ya kan, terus A-nya itu ada akuntabel, terus K-nya ada kompeten, K-nya harmonis, A lagi adaptif, terakhir Loyal dulu Kang, kelewat. loyal dulu. Loyal, Berakhlak loyal, terus adaptif baru dan kolaboratif. kolaboratif. Ya itu. Terima kasih Kang Rika. Nah, siapa nih menurut kalian yang paling berakhlak gitu? Mangga. Kalau dari saya sih sebenarnya semuanya udah mencerminkan berakhlak ya, Kang. Sudah mencerminkan berakhlak. Tentunya beliau bisa mungkin menempati posisi tersebut, beliau bisa mencapai semua achievement itu, pastinya beliau sudah berakhlak. Mungkin ini lebih ke kayak kita harus menentukan gitu ya, gak bisa semuanya kita bahas. Iya. Kalau dari sisi saya mungkin siapa ya? Atau dari yang lain mungkin ada langsung terpikir kan? Langsung sebut nama gitu. Kalau aku sih mungkin sekarang pengennya yang perempuan dulu ya, karena laki-laki tuh udah banyak dan sekarang emansipasi. Jadi aku ingin mencoba gitu, kita bahasnya lebih ke wanita gitu ya. Mungkin antara Bu Rike Diah Pitaloka sama Bu Atalia. Sebenarnya dua-duanya juga bagus ya, tapi mungkin bisa dipilih dulu untuk, kalau aku Bu Atalia dulu ya, karena Bu Rike Diah Pitaloka tuh udah sangat terkenal gitu ya. Kalau Bu Atalia kita bisa bedah lagi nih kira-kira gimana gitu. Oh iya, benar. Terima kasih Teh Arum. Kalau dari Bang, dari Teh Atria dulu, silakan. Aku kayak milih Bu Atalia deh. Karena menurut aku Bu Atalia tuh dari program-programnya, terus dari kiprahnya, dari perjalanannya juga ya, menurut aku dia tuh nunjukin kalau memang pelayanan itu bukan hanya sekadar tugas ASN. Jadi dilihat dari program-program dan juga apa yang telah dilakukan Bu Atalia, itu tuh udah mencakup semua nilai-nilai berakhlak ASN sih menurut aku gitu. Oke. Boleh. Ini terakhir nih, Kang C nih, gimana nih pilih siapa? Bingung sih, dua-duanya bagus soalnya. Tapi kalau boleh pilih, kayaknya aku sama sih buat Atalia juga. Kalau personally buat aku, mungkin buat Atalia ini mengubah stigma bahwa ya walaupun suaminya juga pejabat gitu ya, tapi walaupun dia menjabat juga, tapi kinerja juga bagus gitu. Jadi bukan hanya modal dari link atau relasi aja, tapi juga bisa menunjukkan kinerjanya dengan baik dan sesuai dengan nilai berakhlak kayak gitu. Oke, mantap. Tadi Kang Rega nih belum milih, Kang Rega tadi baru ini aja, masih bingung gitu ya. Kalau dari dua orang perempuan inovatif gitu ya, dua-duanya sangat inovatif, tapi mungkin saya mungkin akan berbeda nih dengan teman-teman, meskipun nanti tetap akan dibahasnya Bu Ata ya, karena udah menang 3-1 sama saya. Atau sekarang kalau kalian juga pilihan Ibu Rike? Saya mah mempertahankan Bu Rike gitu ya. Tapi kan kita kalah suara nih, gak apa-apa. Saya pilih Bu Rike karena tadi sih yang Bu Rike salah satunya kemarin sempat menyuarakan untuk pengangkatan CPNS lebih cepat gitu ya, sesuai dengan timeline-nya seperti itu sih. Itu salah satu nilai memperjuangkan hak kita gitu ya. Terima kasih Nyentuh ya Kang ya, jadi merasa dibela ya. Jadi berjasa, beliau itu berjasa sekali ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Lanjut ya. Jadi berarti fix nih
ngebahas langsung Bu Ata apa gimana nih Kang? Ya boleh, langsung kita ini aja tentukan ya, karena sudah kalah gitu ya. Iya. Jagoan saya gitu, jagoan tokoh panutan ya, Bu Rika. Kita Enggak pilih kalah sajalah gitu. Tetap menang di hati kita Menang. Iya sebagai betul. Cuma ASN. beda Asik. waktunya gitu ya, beda waktu Ya. aja, Iya. bukan timingnya. Kita Oke, bedah paling ya. ya kita bedah Boleh, gitu boleh. ya. Satu-satu gitu ya, tadi berdasarkan core value ASN berakhlak gitu ya. Mungkin dari ini langsung aja gitu ya. Mungkin dari teman-teman mau nanya gitu ya, berorientasi itu kayak gimana sih kalau Bu Atalia gitu, atau yang lain kolaboratif Bu Atalia kayak gimana gitu. Enggak, silakan ya. Langsung aja saya bebaskan. Kayak gimana? Izin menjelaskan paling ya, karena Boleh. nilai core value berakhlak ASN yang paling terlihat menurut aku dari Bu Atalia tuh di berorientasi pelayanan sebetulnya. Oke, Jadi gimana banyak itu? program dari Bu Atalia atau Bu Cinta yang beliau gagas itu di pemberdayaan masyarakat. Contohnya ada program Sukoper Cinta atau Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita, yang dimana dia tuh ngutamain pelayanan kepada kelompok yang sering termarginalkan, yaitu kita sebagai perempuan gitu. Jadi ada lebih dari, kalau nggak salah, kurang lebih 100.000 alumni dari Skoper Cinta ini. Jadi memang Banyak dampaknya ya. itu sangat dirasakan, makanya untuk mengembangkan potensi diri dari perempuan di Jawa Barat sih, kayak gitu. Oh iya, mantap. Itu Kalau dari boleh sisi tahu teh, orientasi ya. mm, Oke, gimana Kang Rega? pengen tanya nih Kang, itu teh Skoper Cinta tuh sekolah resmi gitu ya, kayak bangku sekolah atau kayak lembaga perkumpulan komunitas tuh? Sebetulnya itu ruang belajar non formal sih Kang. Oh, Iya, non formal. betul, non formal. Jadi lebih banyak kegiatannya, bukan cuman mungkin apa ya di akademis, secara akademis saja, tapi di bidang yang kreatifnya juga diasah gitu. Iya, Mantap sih. mantap, luar biasa ya Bu Atalia ya. Iya. Oke, mungkin dari Akang yang lain atau teteh yang lain gitu ya. Ya, Mau yang nanya tahu atau gitu. bagaimana? Boleh. Ada Pengen lebih sedikit tahu gitu. fakta nih tentang Bu Ata. Sebenarnya Wah, apa itu faktanya? salah satunya menurut saya ya, Bu Ata tuh telah memenuhi nilai kompeten karena beliau itu kemarin terakhir tuh beliau sudah menyelesaikan program doktornya di Unpad kalau nggak salah. Betul kan? Keren. Di Unpad, dan itu tuh Benar. iya, jadi beliau kan padahal udah selesai menyelesaikan S1 S2-nya, terus beliau juga meniti karirnya di ASN. Kemudian beliau juga meskipun sedang sedang bekerja gitu ya di sebagai ASN, beliau juga tetap menyelesaikan gitu ya, untuk menambah ilmu dan kompetensi beliau gitu di dunia pembelajaran gitu ya, untuk menunjang juga di pekerjaan. Kata saya itu udah salah satu memenuhi kompeten gitu, terus menggali gitu sih Kang. Benar. Mungkin kompeten itu emang kita harus kayak gitu ya, gitu sebagai ASN gitu ya, Iya, harus terus belajar betul. gitu ya. Kita bisa Nggak boleh ngontoh cepat di sama Bu puas. Atalia. Betul. Mungkin Kang Rehan mau lanjut kuliah juga kah? Oh ya, nantilah gitu. Bisa, gampang kita kuliah. Kita harus itu juga ngikutin jalan Bu Atalia ya. Harus sebagai ASN yang kompeten kayak gitu ya. Mungkin kita semua gitu ya bisa menyusul Bu Atalia sampai S3 gitu ya. Amin. Gitu. Amin. Oke, lanjut nih. Masih ada sisa huruf apa lagi nih? A. Akuntabel, adaptif. Aku mau dong. Sama apa? Boleh, silakan. Aku mau yang harmonis ya. Oke, boleh. Kayaknya kalau dilihat dari media sosial gitu, Bu Cinta itu komunikasinya gitu ya sangat hangat, sederhana, bisa merangkul gitu. Jadi sangat terlihat gitu bagaimana harmonisnya Bu Cinta gitu. Terus selain dari gaya komunikasinya juga, kalau dalam forum formal itu dia nggak membatasi diri. Terus dalam misalnya kayak belusukan gitu ya, terlihat gitu bagaimana Bu Cinta ini bisa mengayomi masyarakat kayak gitu sih yang paling aku notice dari Bu Cinta kayak gitu. Oh iya. Jadi masyarakat juga seneng ya gitu ya. Iya, Nggak ada jadi gesekan gitu ya, nggak ada iya yang betul. head gitu sama Bu Atalia gitu ya, Bu Cinta. Iya, jadi gaya kepemimpinan itu inklusif banget dan merangkul semua golongan kayak gitu.
Oke. Benar, Karena benar. Kita digitalisasi mahasiswa jadi juga. sarana utama komunikasi juga ya buat sekarang ke publik. Iya, benar. Bener banget, Nyambung bener tuh ke banget. adaptif ya Bu. Oh Cinta iya, ini adaptif banget gitu kan. Asik. Asik. Karena kan kita luar tahu biasa. sendiri ya, umurnya tuh sudah tidak muda lagi gitu. Biasanya untuk umur-umur segitu jarang kan menggunakan media sosialnya gitu kan. Iya, Tapi iya, ini tuh benar. bener-bener kayak update. Jadi media sosial dia tuh dipakai untuk sarana komunikasi publik gitu. Di akun Instagramnya ya, terutama dia tuh suka nge-share program yang sedang dia lakukan gitu, terus ngasih edukasi juga, terus sampai nyampein pesan-pesan moral juga itu di akun Instagramnya aktif banget. Jadi kita tuh makin apa ya, bisa melihat sisi lain dari Bu Atalia sendiri gitu. Jadi oke banget sih Bu Atalia ini. Ya, kita itu tadi yang dibilang sama Teh Harum ya, gitu. Juga harus bisa menyebarkan kebaikan lewat media sosial gitu ya. Tuh. Gitu. Terus adaptif dengan kondisi yang ada gitu ya, selalu pegang teguh pada core value ASN. Betul. Tapi Oke. kita niatkan di sini mungkin Kang share ini bukan untuk ria mungkin ya. Kemarin kan kita Iya, dapat benar. apa morning talk atau siraman rohani tentang Iya, ria gitu. Iya. Tapi di sini kita niatnya untuk mengedukasi, Pelayanan. mengajak gitu. Pelayanan. Iya, betul. Sebagai contoh agar Oke. kita tuh mengajak nih gitu untuk rekan-rekan yang lainnya untuk tergerak gitu. Ya, termotivasi gitu ya untuk seperti itu Betul. juga. Ya, Betul. Motivasi dalam hal baik ya, bukan untuk ria. Betul. Ya. Betul, betul. Apalagi betul. untuk kita ASN ya khususnya gitu. Benar banget. Iya, siap. Oke, ada lagi gitu mungkin yang belum disebut. Kolaboratif mungkin Kang, karena Bu Ya, Atalia ini boleh. kan Gimana? menginisiasi Gerakan Jabar Bergerak. Gerakan Jabar Bergerak ini tuh udah tersebar di 27 kabupaten kota, yang dimana berarti Bu Atalia juga Banyak banget ya. berkolaborasi sama pemerintah daerah setempat gitu. Bahkan juga dengan masyarakat setempat dong otomatis. Dan bahkan hingga ke luar negeri gitu Kang untuk program ini tuh. Jadi ini juga jadi wadah kolaborasi antara warga dan pemerintah dalam bidang sosial, entah itu kesehatan ataupun pendidikan gitu. Luar biasa ya, sampai luar negeri loh itu. Keren. Sangat aktif ya, sebagai perempuan itu sangat aktif banget Bu Atalia tuh. Panutan banget emang. Bikin Tanpa batas gitu ya. Iya. Iya. Jadi perempuan Tapi itu yang tuh paling bukan penting kaum. Apa tuh paling penting apa tuh? yang paling penting itu programnya terbuka, itu akuntabel. Nah, itu Wih. harusnya itu Nah, nyambung ya ke akuntabel ya. yang harus banget ditiru tuh sebagai ASN. Kita harus terbuka dan transparan dengan program-program yang kita buat gitu. Iya sih benar. Dan sebenarnya Akang Teteh kalau nggak salah ya Gerakan Jabar Bergerak itu ini tuh udah ada sejak lama, sejak saya SMA kayaknya udah ada deh. Maksud tuh ini tuh bukan program baru dan ini tuh kontinuitas gitu sampai sekarang gitu adanya, dan benar-benar kerasa impactnya karena setahu saya ya teman saya juga soalnya ikutan pakai rompi yang hijau itu gak sih? Rompi yang hijau itu kan. Nah, katanya itu kan ada seleksinya bagus tuh. Jadi kayak apa ya, jiwa kompetitif bagi masyarakat yang pengen ikut bergabung gitu ya, ikut membantu untuk memberikan pelayanan, itu sangat bagus sih kalau kata saya. Benar-benar jadi saling berkaitan gitu ya semuanya jadinya. Benar. Memang seorang ASN itu harus kayak gitu. Loyal, berarti dia tuh setelah dia tadi ngasih memberikan program Jabar Bergerak, berarti dia tuh sangat mencerminkan sikap loyalnya itu ya terhadap mencurahkan masyarakat semuanya gitu ya Teh. Benar, kayak totalitas tanpa batas, ya kan? Benar, berani berusukan, membagikan bantuan gitu ya. Itu benar-benar ternyata saling nyambung ya core value ASN itu. Jadi semuanya berkaitan gitu. Berarti memang ketika kita ngebuat suatu program tuh, atau kita ya setiap melakukan pekerjaan, kita harus mencantumkan itu semua gitu ya. Harus ada akuntabelnya tentu gitu, harmonisnya, loyal segala macam gitu. Gak bisa hanya salah satu aja ternyata. Iya. Semua harus berkaitan. Kalau jalan sendiri kan ya runtuh gitu ya.
Aduh, kayak itu mah jembatan gitu curhat, kan. curhat itu mah curhat Eh, kayaknya Berat ya. ya kalau jalan sendiri eh, berat ya. jalan sendiri itu Berat, berat berat. gitu. Kalau bareng-bareng lebih ringan. Ya udah. Iya, Betul banget ya gitu. Itu makanya tuh Oh, kalau ASN tuh kayak gitu. Tapi Harus Akhlak itu bersama-sama. nyambung gitu. nyambung. Tapi Kang Teh jadi Semuanya semakin nyambung. yakin juga nggak sih kalau misalnya penerapan nilai-nilai berakhlak ASN ini emang dalam pekerjaan kita sehari-hari khususnya bakal membawa banyak manfaat nyata gitu. betul, Iya, betul. pasti ada manfaatnya. Mungkin gak dirasain saat ini ya, mungkin nanti gitu next, bisa besok mungkin paling cepat, atau nanti paling lama ya entah kapan kayak gitu. Tapi pasti akan kerasa ke kita dari Ya, core value ASN berakhlak itu. betul. Oke. Nah, ada lagi mungkin yang mau dibahas di podcast kali ini gitu tentang tokoh panutan Jawa Barat? Sudah terbahas semua mungkin ya Kang. Terus ya. Iya, Udah keren tapi banget mungkin pokoknya. tapi Berarti kadang saya tuh intinya, kepikiran intinya kita itu bisa memulai semuanya tuh dari hal kecil dulu ya. Karena kan tadi betul. yang Bu Atalia kerjakan itu cukup berat ya, cukup besar lah proyeknya. Mungkin betul, betul. kalau dari kita yang paling utama sih menurut aku sendiri ya, kita tuh pertama aja coba melayani dengan tulus gitu. Itu juga kan udah bentuk dari core value berakhlak ya, melayani dengan tulus Iya, dan itu harus akuntabel gitu ya. Kita harus jujur. Itu tuh udah menjadi dasar ya untuk nanti lebih besar lagi, yang lebih besar lagi. Mungkin kita bisa meneruskan iya, jejak Bu Atalia gitu. iya, Amin. benar-benar. Amin. Gimana Kang Rega? Iya, saya tuh sempat kepikiran ya, karena kan Bu Ata tuh kalau lihat track recordnya dari awal mula dulu beliau mendampingi Kang Emil gitu ya, dari wakil wali kota hingga gubernur, itu kan banyak banget nih kegiatannya. Sempat kepikiran juga beliau berarti kuat banget nih secara fisiknya gitu kan, karena kan untuk menjalankan semua kegiatan itu harus dengan fisik dan pikiran yang matang gitu. Nah, mungkin itu juga bisa jadi salah satu triknya tuh teman-teman kalau menurut saya gitu ya. Jadi kita juga harus tetap menjaga fisik, menjaga kesehatan agar kita bisa menjalankan si core value ASN berakhlak ini tuh tetap terjaga gitu. Kan sayang juga ya kayak kita gak bisa bekerja gara-gara kita sakit. Jadi kita gak bisa menjalankan tuh, gak bisa Iya, benar-benar. mengimplementasikan ASN berakhlak ini gitu. Gitu sih kalau dari aku. Iya, benar. Ya, kita Setuju. emang harus sehat. Sehatnya tuh nggak fisik aja, sehat, sehat rohani juga, itu juga termasuk jiwa raga Betul. untuk kesatuan kayak gitu ya. Ya, mungkin ada lagi yang mau ditambahin gitu ya di podcast kali ini. Cukup, Cukup sih. Cukup. cukup Setidaknya ya ini gitu ya. jadi Oke, Iya, refleksi ya. Ya, iya betul. betul ya kan. betul. Kita bisa melihat masa lalu dari Bu Atalia gitu ya. Masa sekarang juga kayak gimana, nanti bisa kita terapkan di masa yang akan datang gitu ya. Jadi apa namanya, panutan kan namanya juga ya, panutan buat masa yang akan datang gitu ya. Kita sebagai calon PNS gitu ya, dia akan jadi PNS, kita harus menerapkan itu semua kayak gitu. Oke, luar biasa podcast kali ini, kita bisa mempelajari banyak hal kayak gitu ya. Kita bisa kedepannya bisa menerapkan itu semua kayak gitu ya. Semoga kedepannya kita menjadi tokoh-tokoh panutan juga kayak gitu ya. Mungkin itu saja gitu ya di podcast kali ini gitu. Mungkin kita bisa ketemu di podcast Sabsa PNS yang berikutnya gitu ya, yang semakin menarik dan semakin luar biasa gitu. Eh, Sebelum kita tutup gitu ya, apa ya, kita mau apa? Mungkin ada yang mau pantun atau mau kasih kata-kata? Biasanya Teh Arung nih Kang yang suka punya Gitu. kata-kata Kata-kata hari ini Kata yang hari gong ini gitu penutup ya. podcast gitu ya. Benar, betul. Aduh, apa ya, hari ini lagi ngeblank banget. Mungkin Ya, kalau kata-kata dari aku hari ini, kita boleh lelah, tapi kita jangan pernah berhenti untuk melangkah. Gitu. Wih, mantap Sip. jangan banget pernah berhenti kata-kata hari penutup hari ini. tetap ini. berjuang gitu ya. Luar biasa. Tuh, berjuang Oke. semangat meskipun nangis dikit. Gitu. Ya, nggak apa-apa nangis sedikit mah gitu ya. Masa Tetap depan yang berjalan lebih aja. cerah. Tuh. Oke, oke, terima kasih semuanya sebagai narasumber gitu ya. Mungkin itu saja yang saya bawakan dalam podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah, dadah, dadah Waalaikumsalam dulu. warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah. Dadah.